ya, biar kita tidak terlalu jauh, biar kita juga satu sinkron, satu jalan dengan materi, maka saya coba untuk berikan materi risk management. Oke, kita hapus dulu, kita masuk di risk management. Ya, risk management ini sebenarnya satu paket dengan namanya money management, ya. Money management ini belum masuk di materi ini sebenarnya. Cuma saya akan cuplik dengan risk management atau manajemen risiko, ya. Manajemen risikonya yang kita ambil bagaimana? Apakah kita mengambil sekian persen? Boleh. Ada beberapa cara untuk pengambilan risk management atau pembatasan risiko. Yang pertama, kita bisa dengan prosentase. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan mengukur pips. Yang ketiga, bisa dengan melihat area support and resistance. Yang mana yang bagus, yang mana yang ideal? Tidak ada yang bagus, tidak ada yang ideal, karena tergantung bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kecenderungan kita memanfaatkan itu, yang mana yang lebih baik, lebih enak yang kita lakukan. Kalau misalkan cocok dengan persentase, ya silahkan. Persentase ini biasanya 2-5%. Di dalam satu transaksi biasanya kita toleransi 2-5%. Ya, atau terserah, boleh pakai 1%, boleh pakai 3% pun boleh. Sekali lagi kembali kepada masing-masing trader untuk mengambil sisi resiko itu. Karena tiap trader tentu berbeda, punya rasa cemas yang berbeda, ya, punya kecemasan yang berbeda di dalam membatasi kerugian. Ada yang rugi sedikit sudah bingung, panik dan sebagainya. Ada yang bisa kita biarkan, kita menunggu sampai sekian persen, bahkan sampai 10%. Maka kembali lagi nanti ke masing-masing trader. Kalau yang uangnya banyak, atau ambil 1%, 2% masih enteng. Kalau uangnya pas-pasan tentu sudah besar. Maka sekali lagi kembali ke masing-masing masing-masing trader nanti untuk bagaimana menerapkan. Kalau misalkan 2% berarti tenggakan modalnya berapa? Kalau modalnya 1.000, 2% adalah $20. Sehingga ketika minus $20, cut loss. Atau misalkan 5%, berarti 5% dari modal. 5% modal ketika floating minus mencapai angka $50, maka cut loss. Ini kalau kita menerapkan dengan prosentase. Boleh pakai prosentase, boleh pakai pips. Misalkan saya bermain di Euro USD, kemudian batas kerugian saya misalkan saya taruh 100 sampai 150 pip, 100 sampai 150 pips, boleh saja. Atau 200 sampai 250 boleh. Kemudian misalkan saya di XAU ini saya terbiasa dengan 500 sampai 700 pip misalnya. Ini perlu nanti latihan, perlu dicoba, perlu dipraktekkan. Kira-kira yang nyaman saya bagaimana? Kira-kira saya cocoknya yang mana? Coba semuanya nanti. Jangan dipentelengi, jangan hanya difahami teorinya, tapi kalau praktek tidak mau. Sudah diajari jalannya yang enak, cari jalan sendiri yang terjal. Yang terjadi ya berdarah-darah, jatuh bangun dan sebagainya. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Karena itulah bagian dari proses. Banyak jatuh bangun. Karena sudah diingatkan di awal sebenarnya. Diingatkan di awal, ini caranya yang gampang. Ini caranya yang realistis dan tentu lebih aman. Tetapi banyak teman juga yang mencari dan memilih jalan lain. Ya silahkan. Yang terpenting kita sudah memberikan materinya. Oke, contoh 2 ini dengan menggunakan pips, dengan menggunakan pergerakan poin. Misalkan kalau dengan broker yang 4 digit, ya berarti 50 sampai 70 pip.
10 sampai 15 pip begitu. Jangan pusing dengan istilah. Yang terpenting paham maksudnya, yang terpenting paham konsepnya. Daripada berdebat banyak tentang teknik, lebih baik belajar tentang konsepnya, paham, kemudian kita ketika analisa tepat, entry, profit, selesai. Itu yang paling penting. Ya, bukan hanya berdebat soal teknis. Kemudian berikutnya dengan cara support resisten. Nah, support resisten itu ya melihat kondisi pasar. Misalnya support resisten itu yang tadi saya contohkan, ya kita contohkan dengan yang terakhir di sini. Ketika trennya turun, berada di area support, di sana terbentur kuat, kemudian tiba-tiba tidak ada petunjuk penolakan, tiba-tiba ada candle berubah warna. Ada candle berubah warna, kemudian masih ada konfirmator. Nah, setelah kita menunggu konfirmator, ternyata ditutup dengan bullish, ditutup dengan warna hijau, maka sesuai dengan kriteria kita, cara entry kita, strategi entry kita buy di sini. Kita di candle yang kecil hijau itu mulai buy, masuk buy di sana. Nah, yang pertama kita lakukan setelah kita entry bukan menunggu, tetapi menentukan batas kerugian kita. Yang pertama tadi boleh dengan persentase, boleh dengan pips, boleh dengan support resisten. Nah, saya lebih cenderung ke support resisten karena lebih fleksibel mengikuti kondisi pasar. Kalau kita entry-nya buy, berarti ruginya ketika marketnya turun. Nah, di mana kita meletakkan stop loss-nya atau menentukan batasan rugi kita. Di bawah ini ada ujung supportnya, maka kita taruh di bawah support. Ya, sekali lagi taruh di bawahnya support. Kalau kita sell berarti taruh di atasnya resisten. Kenapa terlalu jauh dari entry kita? Ini SL-nya 1871.78. Nah, banyak di antara kita tidak memahami dan selalu menganggap enteng kondisi seperti ini. Dia hanya melihat dan menunggu, ketika floating hanya ditunggu, tidak melakukan tindakan. Bukan recovery di tengah jalan, bahkan menunggu. Stop loss pun tidak dipasang di sana. Sehingga apa yang terjadi? Ketika nanti marketnya turun terus, ya betul-betul bisa ambles modal kita. Setidaknya kalau kita sudah pasang pengaman, ya disitulah kerugian kita. Kan jaraknya jauh dari T-entry. Ya, sekali lagi, di dalam menentukan batas kerugian ini, tujuan kita adalah melindungi modal besar kita. Ya, bukan untuk cepat kena kena stop loss-nya. Kalau kita terlalu dekat, nanti selalu kejemput stop loss-nya. Yang terjadi apa? Modal kita habis bukan karena kita recover, tetapi banyak kesentuh stop loss-nya. Maka saya lebih cenderung kasih space yang lebih longgar untuk dia bergerak dan tidak menyentuh area stop loss kita, sehingga peluang untuk profit masih ada di sana. Perhatikan ketika turun ini memang luar biasa. Kalau kita lihat memang berapa? 650 pip. Tadi kalau kita menggunakan yang kedua ini 500 sampai 700 pip, masih dalam batas toleransi kita misalnya. Ya, sehingga jangan buru-buru sebentar-bentar di cut loss, sebentar-bentar di cut loss, sebentar cut loss, nanti habis dengan sendirinya. Maka slogan-slogan di sana kalau dengan SL, dengan stop loss kita sudah pasangi, pasti tidak mungkin habis. Ya, kalau saat itu tidak bisa, tapi lama-kelamaan habis karena kepotong dengan stop loss kita, karena terlalu dekat dengan titik entry kita. Ya, habisnya bukan karena saat itu, tapi karena terus-menerus kena sentuh stop loss kita. Lama-lama menjadi habis juga modal kita. Nah, ini seperti ini cara menentukannya. Tadi sudah ada engulfing, ada harami. Kemudian doji seperti apa? Doji itu dia wujudnya kecil, artinya antara titik pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Ya, contoh ini adalah
bentuk doji. Yang warna merah ada ekornya panjang, kemudian bodinya kecil tipis. Ini adalah bentuk dari doji. Apakah kalau doji ini pasti turun? Ya sekali lagi harus melihat kondisi lapangan, harus melihat sejarah yang terjadi. Perhatikan ketika sebelumnya ada penolakan. Ya kalau kita melihat sejarah, sebelum ini muncul, sebelum doji ini muncul, di candle sebelumnya ada penolakan. Penolakannya ini bodinya, sumbunya jauh lebih panjang dari bodinya. Ini perhatikan. Kemudian di mana di sini? Di sebelah kiri adakah benturan? Di sebelah kiri ada benturan di sana, banyak penolakan. Ini adalah area resisten. Ketika resisten tidak di breakout, di sini banyak penolakan ya. Banyak ditolak semuanya, Bahkan sampai di sini mau mencoba naik tidak mampu, ditolak semua. Maka ini pun cukup untuk kita, dasar kita untuk entry sell di candle sesudah doji. Bahkan tidak perlu menunggu doji dengan konfirmatornya, karena sudah ada penolakan di sini, di sebelah kiri resisten di sana banyak penolakan juga. Maka entry kita bahkan bisa sesudah doji muncul. Nah, karena itu tidak selalu doji menunggu konfirmator, dan sebaliknya tidak selalu doji itu langsung entry. Ya, begitu doji ada kalanya nanti menunggu konfirmator. Pada saat apa? Pada saat di candle sebelumnya tidak ada penolakan, kemudian sebelah kiri perhatikan tidak ada resisten atau tidak ada penolakan juga di sana. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus kita pertimbangkan. Ya, dan seterusnya yang lain pasti nanti akan muncul yang namanya ada hammer, ada shooting star. Nah, seperti ini namanya shooting star, hammer. Yang ini adalah hammer. Kemudian shooting starnya ekornya di atas lebih panjang, kemudian sumbunya panjang di atas, bodinya agak kecil. Ya, paling tidak sumbunya minimal 3 kalinya. Nah, ini namanya shooting star. Perhatikan yang ini shooting star, di sebelah kiri tidak ada penolakan karena ini awalnya naik. Di sebelah kiri tidak ada penolakan, artinya candle sebelumnya tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah resisten di sana. Maka ini membutuhkan satu konfirmator. Ada namanya shooting star, kita membutuhkan konfirmator satu candle warna merah. Karena mengarah kepada turun, mengarah kepada seller. Sementara shooting star ini candle sebelumnya tebal. Dia tebal warna hijau, tidak ada penolakan di sana. Maka kita butuh satu konfirmator warna merah di sini untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa market akan turun. Nah, entry kita setelah terbentuk merah. Jadi di sini, di candle warna merah berikutnya ini. Kita entry sell di sini. Oke, begitu kita entry sell, yang pertama kali kita lakukan adalah membatasi kerugian kita. Di mana titik batasan kerugian kita? Boleh dengan persentase, boleh dengan pips, boleh dengan yang terakhir boleh dengan support resisten. Nah, saya cenderung ke resisten karena ini sell, ruginya ketika naik. Maka resisten, di atas ada resisten, di sini banyak resisten, kita ambil yang boleh yang paling tinggi, taruh sedikit lagi di atasnya. Jangan persis di sana. Sehingga kita keamanan sudah kita taruh di situ. SL ya. SL-nya kita taruh di situ. Kita taruh stop loss di angka 1759.74. Oke, taruh di sana. Sistem sudah kita jalankan, tinggal menunggu pergerakan selanjutnya. Sudah. Yang terpenting kita sudah menjalankan sistem trading kita. Kita tinggal menunggu bagaimana kelanjutannya. Nanti sambil kita menganalisa, sambil kita lakukan pengamatan di sana. Begitu kita entry sell, ternyata betul-betul tidak turun, bahkan malah naik. Turun sebentar tapi kita tidak dapat. Cuma 108 ini, kalau kita ambil 100 pip kurang. Ya, anggap saja ini belum dapat. Jadi kita 2 jam kena floating, 2 jam kena floating di sana. Jadi selnya di sini. Sell itu ya betul di sini ya. Kita kena floating,
sekitar berapa ya? Sekitar, oh sudah dapat, berarti dari 1 jam berikutnya dapat. Kita selnya di sini, kemudian turun 100-an enggak dapat, kemudian turun lagi di sini 188. 2 candle sudah. 1 jam berikutnya sebenarnya sudah dapat kalau cuma 100 pip ya. Kalau misalnya tujuan kita lebih banyak ya tentu 2 candle selanjutnya baru kita dapat. Sempat floating di atas, sempat naik ya, sempat floating 200 sekian, masih jauh dari keamanan kita, masih aman sekali. Baru selanjutnya kita kalau sudah mulai didominasi oleh warna merah, dominasi warna merah, jangan dilawan. Sehingga ketemu strukturnya dia mau kemana. Struktur itu kumpulan candlenya dia kelihatan mau kemana. Ya, untuk taking profit bebas. Mau target 100 pip, mau lihat mau sampai titik retracement atau koreksi boleh. Ya, ini cara kita menentukan atau membaca dari pola candle tadi. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi ada beberapa pola candle kunci. Yang pertama tadi doji, yang kedua angle fing, yang ketiga hammer dan shooting star, kemudian yang keempat adalah harami. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Nanti coba dipraktekkan hanya dengan itu dulu, yang ada dulu. Nanti coba dipraktekkan dulu, kira-kira benar apa enggak. Kemudian tingkat probabilitasnya bagaimana, tingkat potensi untuk kita untung bagaimana dengan melihat seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin materinya yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang belum paham, yang mau bertanya silahkan, biar nanti ada feedbacknya. Ada pertanyaan dulu satu dari Pak Hafid, cara menghitung pip. Cara menghitung pip dari mana? Kalau dari HP atau dari laptop? Kalau dari laptop tinggal narik saja. Cara menghitung pip kalau dari laptop tinggal narik, klik di atas sampai di bawah. Mana yang mau kita hitung? Misalkan yang paling ujung, kita hitung misalkan satu candle warna hijau yang panjang ini. Kita tinggal klik namanya crosshair atau Ctrl F di HP. Kalau di laptop sama, kalau di HP kita klik crosshair ini, kemudian arahkan di ujung atas, catat di sebelah kanannya, kemudian arahkan di ujung bawah, catat di sebelah kanannya. Ya, kita bisa kurangi nanti di sana, atau kita kurangi dari atas maupun di bawahnya, nanti ketemu selisihnya. Kalau di laptop, di HP, di komputer tinggal klik, ditahan, ditarik sampai bawah, sampai di mana kita hitung. Ini cara menghitung pipnya. Demikian juga untuk yang misalkan yang merah ini, kalau kita hitung dari ujung ke ujung begini. Yang di tengah itu ada angka 434, berarti 434 pip. Kalau di broker yang menggunakan 4 digit, berarti kalau 430 berarti 43. Kalau 43 berarti 4,3. Kalau bertanya terkait dengan nanti kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak mau disampaikan secara umum, ya silakan nanti chat ke saya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain, monggo silakan kalau mau bertanya, biar nanti ada feedback, ada umpan balik dari teman-teman semuanya. Ada pertanyaan dari Bu Sri Ida, berapa deposit ideal untuk awal trading forex? Ya, kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Dan berapa deposit minimum untuk awal trading? Ya, kemarin mungkin tidak ikut ya kelasnya tadi malam ya. Jadi berapa idealnya? Kembali kalau tanya berapa idealnya, ya kita harus kembalikan ke tujuan kita, ke target kita yang ingin kita capai berapa. Ya misalnya target yang kita capai satu hari saya pengen $50. Kemudian untuk ideal profit pemula itu ambil saja 0,5 sampai 1%. Kalau kita sudah mulai pinter, 2 sampai 3% dari modal. Kemudian kalau sudah mahir kita bisa lebih dari 5%, lebih dari 5% ini bisa 10%, bisa 15% dan seterusnya. Tergantung nanti masing-masing. Nah, kita ini masuk kelas yang mana, kategori yang mana kira-kira? Kemampuan gitu yang mana? Kalau kita belum bisa
profit konsisten dengan 2-3%, maka kita ngambil 1%. Nah, sekarang kita ngitung modalnya. Yang kita angan-angan, yang kita rencanakan, satu hari saya butuh $50. Misalkan, kita tinggal ngitung. Dengan tingkat profit yang kita ambil 1% dari modal, maka 100% dibagi 1 dikali $50 dengan target kita, maka akan ketemu modalnya adalah $5.000. Ya, kalau misalnya target kita $50, tapi modal saya tidak sampai 5.000, saya hanya sampai kecil, mungkin separuhnya. Maka yang kita lakukan apa? Tentu memperbanyak pengalaman, tentu memperbanyak pengetahuan, kemudian banyak latihan, sehingga kita mampu dengan tingkat profit yang lebih tinggi. Sehingga profit kita bukan 1%, kalau sudah bisa lebih memahami, bisa banyak pengalaman, kita bisa 2 bahkan 3%. Katakanlah 2%. Artinya modal yang kita butuhkan 100% dibagi 2 dikali $50 target kita. Maka yang kita butuhkan hanya 2.500, separuhnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, mampu enggak kira-kira kita dapat 2%? 2% ini masih kecil, masih logis, gampang sekali. Bahkan pemula pun sebenarnya gampang, mudah, asalkan kita memahami semuanya. 2% ini bayangkan, 2.500 hanya butuh $50. Hanya butuh $50. Dengan lot 0,1 saja, ini kita hanya butuh 500 pip. 500 pip ini kalau di emas misalkan kita bisa 2 kali transaksi atau 3 kali ya. Paling tidak 500 ini kalau kita 100 pip berarti 5 kali transaksi. Dengan masing-masing close profit 100 pip. Maka kalau kita bicara ideal atau tidak ideal itu relatif sekali. Kalau saya ngomong 1000, targetnya besar, tidak mampu sudah. Ya, contoh misalkan saya punya 1000, targetnya 50. Nah, $50 ini kan sudah cukup besar ini. Kalau 50 ini berarti berapa persen ini? Ya, $50. Modalnya hanya 1000 misalkan. Jadi 5% ya. Ya, berarti modal kita adalah profit yang kita ambil adalah 5%. Yang jadi pertanyaan, kira-kira kemampuan saya mampu enggak satu hari dengan 5% ini? Maka di awal di latihan dengan akun demo itu, ini harus dicerminkan latihan kita. Kita mau kira-kira modal saya mau berapa, atau kemampuan modal saya berapa, atau misalkan kita punya angan-angan, punya target berapa dolar. Kalau kita tidak mau angan-angan dengan berapa dolar, misalkan kita hanya sebagai tambahan, tidak masalah. Modalnya berapa, kita ambil persentase profitnya yang realistis. Ya, kalau cuma 1% sangat realistis, 2% pun sangat realistis sebenarnya. Tetapi realistis tidaknya ini tentu kembali ke kemampuan kita. Kalau kita masih belum bisa demo saja, dengan 1% kita belum bisa profit konsisten, artinya kita belum memahami. Jangan memaksa diri dengan real account. Ya, tidak ada yang standar 1000, ya kemudian 10.000, tidak ada yang begini. Kalau misalnya kemampuannya masih basic, saya tidak merekomendasikan sebelum menguasai. Betul-betul belum menguasai, jangan dipaksakan. Walaupun dengan modal 1000 pun tetap bisa saja. Kembali lagi nanti prosentase profitnya yang ambil yang realistis. Kemudian resiko yang kita ambil juga yang realistis, jangan terlalu tinggi, jangan over. Karena yang over akan sangat berbahaya sekali. Ya, bisa profit besar tetapi nanti tidak akan mampu bertahan lama, karena profit besar itu adalah keberuntungan. Ya, sementara kalau kita perhitungan dengan kemampuan kita belum sampai ke sana. Itu ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa
difahami, berapapun modalnya, yang terpenting bisa menghitung dengan baik, sesuai dengan kemampuannya. Baik, Mau selanjutnya tanya Pak, silakan. masalah tadi kan disebutkan bahwa kita untuk menganalisa itu kan kita harus melihat riwayat candle sebelumnya lah. Ya, Sehingga nah ini pengalaman maksud saya, apakah analisa itu dilakukan pagi hari untuk satu hari, atau mungkin bisa juga mungkin masuk pasar itu mungkin kapan sempatnya, tapi menganalisa candle sebelumnya, atau mungkin yang seperti yang kedua tadi itu kalau dia masuk pasar katakan tengah hari berarti sebagai menganalisis apa membuat support dan resisten itu pada hari itu ya, atau pada hari sebelumnya gitu loh. oke. Itu aja Pak. Terima Baik, kasih Pak. terima kasih. Ya, ini mungkin bisa membantu jawaban pertanyaan ini dari teman yang mungkin juga masih bingung ya. Pertanyaannya, menganalisa candle sebelumnya itu bagaimana? Apakah ketika pagi hari, siang hari, atau kita masuk? Jawabannya, setiap saat kita mau ada waktu. Setiap saat ada waktu. Begitu kita ada waktu, ya kalau karena tidak ada waktu jangan dipaksa. Walaupun kita melihat peluang, kalau kita waktunya masih kerja di kantor, jangan dipaksa. Yang kita lakukan adalah setiap saat ada waktu yang longgar kita. Misalnya siang, jam 1 siang misalkan, atau jam 13 ya. Begitu kita ada waktu di sana, yang kita lakukan adalah menganalisa candle-candle yang terbentuk. Candle-candle terbentuk, perhatikan. Yang terakhir, candle terakhir itu yang kita pelajari. Sekarang running misalkan begini. Ini candle running, yang candle terakhir ini kita lihat dulu. Ini seperti apa? Kemudian strukturnya baru kita lihat. Strukturnya terbentuknya bagaimana? Kemudian support dan resistennya bagaimana? Ya, ada stepnya. Nanti saya ajari di bagian, sebenarnya di bagian analisa berikutnya nanti ada bagaimana cara kita analisa. Ya, sekalian saya singgung dulu ya. Saya singgung dulu sedikit terkait dengan tata cara entry atau cara analisa. Yang pertama yang kita lakukan apa? Lihat arah pergerakan dulu. Lihat arah. Arah ini biasa ke tren atau kecenderungan. Kecenderungan. Arahnya bagaimana? Yang kedua, perhatikan level kuncinya. Apa level kunci ini? Support, resisten. Yang ketiga, lihat trigger. Apa trigger di sana? Pola candle. Oke. Nah, sekarang bagaimana prakteknya? Saya contohkan prakteknya begini. Nah, tidak usah terlalu jauh, tidak usah yang jauh-jauh nanti malah pusing. Yang terjadi saat ini. Mungkin misalkan saya baru bisa membaca saat ini. Oke, bari yang kita lakukan pertama, perhatikan arahnya. Perhatikan arah utamanya dulu. Karena sekarang tidak ada dominan, ini merah tapi arah utamanya dulu masih naik. Arah utama masih naik. Kemudian berikutnya yang nomor 2 tadi, perhatikan level kunci atau support resistennya. Karena ini arahnya naik, maka yang kita perhatikan adalah resisten. Kita perbesar, kita perkecil. Kita perhatikan kalau di H1 tidak menemukan terlalu jauh, naikkan time frame-nya dari H4 jadi H4. Nah, di H4 di situ akan ketemu, lihat sebelah kiri yang terdekat dari running saat ini yang ada singgungan dengan rejeksi, dengan penolakan yang mana? Kita lihat. Nah, di sini ada yang ada penolakan di sini. Kemudian di sebelah kiri ada penolakan. Kemudian di sebelah kiri ada penolakan lagi. Di sebelah kiri ada penolakan lagi di sana. Kenapa tidak ngambil yang di atas? Sekali lagi, ambil yang terdekat dari running dulu. Karena proses stepnya untuk naik nanti tentu bertahap, tidak langsung ke tinggi yang di atas. Pasti bertahap.
maka kita tunggu, kita lihat yang terdekat dulu, mana yang kita kira-kira realistis dan dekat, yang banyak menyentuh di sini. Ya, banyak menyentuh, saya kasih warna highlight biar nanti ada perbedaan. Saya kasih warna kuning. Perhatikan di situ banyak tersentuh, banyak tersentuh, banyak tersentuh. Artinya semakin banyak menyentuh area penolakan, penolakan itu bisa dari turun menjadi naik, bisa dari ekor, yang jelas ada sudut yang berubah. Ini penolakan. Maka hati-hati ketika ini ada penolakan seperti ini, kita perbesar lagi. Oke, di atas sana ada resisten yang tidak ditembus oleh candle buyer, oleh candle bullish. Perhatikan pergerakan demi pergerakan selanjutnya. Nanti ketika selanjutnya terbentuk, baru perhatikan triggernya. Triggernya apa? Pola candle nanti dilihat. Nah, di sini nanti terbentuk apa? Kalau terbentuk misalkan doji atau hammer atau harami, nah yang kita lakukan dengan cara melihat candle sebelumnya, adakah penolakan-penolakan di sana. Kalau tidak ada penolakan, misalkan ini berakhir merah, maka kita butuh satu merah lagi, baru di candle selanjutnya kita entry-nya. Sebaliknya ketika di hijau ini penolakannya tinggi, di hijau ini penolakan tinggi, ya paling tidak ada 2-3 penolakan, meskipun hanya satu ada doji di atas, kita bisa ambil posisi sell di sana. Tentu jangan dilupakan batasan kerugian yang tadi kita sampaikan. Itu nomor 1. Meskipun kita entry di atas, di ujung bawah tidak masalah. Yang terpenting ada batasan resiko. Karena itulah yang menjadi perlindungan bagi modal kita. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita selanjutnya di materi teknikal lagi masih kita bahas lagi. Ya, jangan khawatir. Ya, kira-kira seperti itu Pak Hafid. Mudah-mudahan bisa membantu yang menjadi pertanyaan. Berikutnya, ini apa ini? Menurut pengalaman SL kalau bisa jangan ditunggu sampai dijemput. Tadi jika kasus setelah sell tunggu 2 jam, biasanya Bapak akan cut loss sebelum. Nah, ini tergantung dengan gaya trading kita, Ibu. Jadi kalau misalkan, kalau saya terus terang tidak mau menunggu terlalu lama, saya selalu cut loss di awal, kemudian mencari peluang. Kalau tidak ada peluang, kita tunggu berikutnya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa saya lebih tenang psikologinya. Karena kalau kita hanya menunggu dan tidak ada kejelasan, marketnya bergeraknya kecil, tetap saja kita ada beban pikiran. Mau tidur, mau kemana, ada beban pikiran. Yang terpenting kalau misalkan sudah kita kasih pengamanan, ya sudah, kalau misalkan gaya kita seperti itu. Nah, kalau cara yang saya lakukan dari pengalaman saya juga, saya lebih cenderung mengamankan dengan cepat kondisi floating saya. Saya tidak mau berlama-lama. Ya ada kalanya menunggu 2 jam, ada kalanya saat candle itu selesai. Tergantung kondisi. Kalau saya lagi tidak mau berlama-lama dan melihat kondisi pasarnya tidak bergerak dengan fluktuasi yang banyak, maka saya lebih baik close duluan, kemudian menunggu peluang yang lebih baik lagi. Ya, kira-kira seperti itu, Burin. Mudah-mudahan nanti bisa diterima, bisa difahami, ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kondisi pasar. Ya, semuanya kita perhatikan. Kalau saya terus terang, gaya saya tidak suka yang lama-lama. Memang ada kalanya saya biarkan lama, itu dalam kondisi kuat. Jadi misalkan saya punya buy dan ini ternyata bayarnya kuat sekali, ada kalanya saya menunggu lebih lama seperti itu. Kalau floating, saya pastikan kalau lotnya sudah besar akan saya selesaikan dengan sangat cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kalau bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Hari ini materinya cukup dulu. Pelan-pelan nanti kita naikkan lagi, kita tambah lagi, sehingga sedikit tapi lebih mengena, itu akan jauh lebih baik daripada banyak tetapi selesai tepuk ami-ami tidak ada yang paham. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa memperbaiki kualitas trading kita.
Kalau ada kesulitan nanti silakan ditanyakan, kalau nanti ada waktu kita jawab. Terima kasih teman-teman semuanya waktunya, dan kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.